أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن wajib, kata beliau mengatakan, bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar 3 masalah penting ini dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ula. Masalah yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Permasalahan pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rizki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Wa man ata'ahu dakhalal jannah, siapa orang yang mentaatinya maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang memaksiati rasul maka dia akan masuk neraka. Ini permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Permasalahan ini kalau kita sederhanakan bahasanya adalah pentingnya mentauhidkan Allah. Permasalahan ini menjelaskan suatu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu, sedikit sudah kita singgung. Waddalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadhahu akhzan wabila. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, sebagai saksi buat kalian. Jadi nanti pada hari kiamat yang akan memberikan kesaksian kepada kita adalah rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Dulu kami juga mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasulnya? Nabi Musa. Tapi fa'asa fir'aunur rasul, Fir'aun memaksiati rasul tersebut, yaitu Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhzan wabila, maka kami siksa Fir'aun tersebut dengan siksaan yang berat. Ini ayat menjelaskan betapa seorang rasul diutus untuk ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku itu masuk surga tanpa terkecuali. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Illa man aba, kata Nabi sallam, kecuali mereka-mereka yang enggan untuk masuk surga. Ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa umatmu yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW menjawab, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar faqad aba." Siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk surga, dan siapa yang memaksiati Rasul, maka merekalah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ini yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun ketika beliau mengumandangkan permusuhannya kepada Nabi Musa, seketika itu Allah Subhanahu wa taala azab Fir'aun di dunia, kemudian diazab oleh Allah di alam barzakh, dan terlebih-lebih diazab lagi oleh Allah di neraka. Kita tahu azab Fir'aun dan bala tentaranya di dunia dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam barzakh Allah azab dengan dinampakkan suasana isi daripada azab-azab yang ada di neraka. Ini sebagai siksaan buat Fir'aun. Begitu juga di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala azab Fir'aun dan keluarganya atau bala tentaranya dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Baik. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yang wajib untuk kita ketahui adalah as-saniyatu, yang kedua, annallaha la yarda an yushrak ma'ahu ahadun fi ibadatihi wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridha
untuk disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan. Baik itu seorang malaikat yang terdekat dengan Allah atau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan yang kedua. Intinya permasalahan kedua ini adalah wajib bagi kita untuk berhati-hati dengan perbuatan syirik. Kalau yang pertama tadi, permasalahan pertama, pentingnya kita mentauhidkan Allah. Nah, permasalahan yang kedua ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau ingin menekankan kepada kita permasalahan yang penting untuk kita pelajari dan kita amalkan adalah hati-hati dengan bahaya syirik. Karena Allah tidak ridha. Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan. Baik itu seorang malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jibril alaihissalam. Jibril malaikat yang paling tinggi kedudukannya dari sekian banyaknya jumlah malaikat. Kita tidak tahu berapa jumlah, tidak terbatas dan tidak terhingga. Yang tahu bilangan jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya jumlah malaikat tersebut, dalam satu riwayat diceritakan malaikat itu 70.000 setiap harinya, 70.000 mereka tawaf. Tawafnya di Baitul Ma'mur. Kalau manusia, kaum muslimin tawafnya di Baitullah Ka'bah. Kalau malaikat juga ada tempat tawafnya, namanya Baitul Ma'mur. Nah, di setiap harinya itu mereka tawaf 70, dibatasi kotanya cuma 70.000. Dan itu terus berkesinambungan. Yang sudah pernah tawaf, dia nggak boleh tawaf lagi. Jadi jatahnya, kotanya itu 1 kali saja. Dan dia tidak boleh lagi untuk yang kedua, yang ketiga. Beda dengan kita. Kalau kita selama kita mampu untuk berangkat haji, umroh berapa kali pun kita tawaf tidak ada masalah. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa malaikat itu merintih saking beratnya beban yang mereka pikul. Saking banyaknya jumlah masyarakat yang tinggal dari kalangan malaikat di langit tersebut, sampai-sampai langit itu merasa berat sekali, merintih. Kenapa? Karena tidak ada satupun, tidak ada di langit itu rongga yang kosong, walaupun hanya sebesar telapak tangan, kecuali diisi oleh malaikat. Saking padatnya jumlah malaikat di langit tersebut. Makanya ketika dalam suatu riwayat yang ini masih diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, ketika nanti terjadi hari kiamat, kemudian muncullah yaumul mahsyar, semua manusia dibangkitkan kembali dari kuburannya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkumpul seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian langit pertama dibuka, turunlah malaikat yang menghuni langit tingkat yang pertama. Jumlah malaikat yang ada di langit pertama itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Ini baru di langit pertama. Lalu kemudian turun malaikat yang kedua juga berkumpul di padang mahsyar. Jumlah malaikat yang ada di langit kedua itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang sudah berkumpul plus dengan malaikat yang sudah diturunkan di langit pertama tadi. Dan begitu seterusnya. Ini kan menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab, berapa jumlah mereka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat yang begitu mulia, dan di antara malaikat ada yang paling mulia. Tidak ada di antara malaikat yang mereka bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah. Ini kalau bahasa kita makhluk Allah yang paling suci. Namun tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita minta kepada mereka. Enggak boleh kita meyakini mereka ini bisa berbuat sesuatu tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Karena ini adalah keyakinan yang akan merusak tauhid dan akidah kita. Jangankan malaikat, wala nabiyyun mursal, dan seorang nabi diutus pun tidak boleh. Enggak boleh sama sekali kita menjadikan seorang nabi itu sebagai perantara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat sebagian kaum muslimin,
Ini suatu pemandangan yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana ketika mereka melakukan suatu perjalanan menuju tanah haram, apakah itu Mekah maupun Madinah, kita melihat kadang-kadang ada hal-hal yang di luar syar'i yang mereka lakukan. Bahkan itu bisa mengantarkan mereka, menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Apa di antara yang mereka lakukan? Mereka berniat dari safar di tempat kampung halaman mereka atau negeri mereka, tujuannya adalah untuk menziarahi kubur Nabi. Ini kata para ulama kurang tepat niatnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita melakukan safar, suatu pepergian jauh, tujuannya adalah mengunjungi kuburan Nabi atau kuburan wali, kuburan ini, kuburan ini, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW sangat tegas dalam masa ini. Kata Rasulullah mengatakan, la tasyuddur rihal illa ala salasati masajid. Kata Nabi SAW, jangan kalian menempuh suatu perjalanan jauh kecuali hanya pada 3 masjid ini. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita tidak boleh melakukan satu perjalanan dalam rangka ibadah. Dan ulangi, tidak boleh kita melakukan satu perjalanan dalam rangka ibadah kecuali hanya 3 masjid ini. Bahkan kalau kita misalnya melakukan satu safar, ada satu masjid yang megah sekali, adanya misal di Lampung, di Sumatera. Dari Bekasi ini kita niat bersafar mau ke Lampung, mau ke mana? Mau ke masjid. Masjid apa namanya? Entahkah itu, anggaplah misalnya Masjid Asma wa Sifat. Mau berkunjung ke sana. Jadi kemudian dia melakukan safar untuk berkunjung di tempat itu. Tidak boleh. Karena dibatasi oleh Rasulullah SAW hanya pada 3 masjid. Apalagi ketika seorang itu melakukan safar dalam rangka ingin mengunjungi kuburan Nabi SAW. Kata para ulama ini kurang tepat. Yang tepat adalah ketika dia ingin bersafar, misal dari Indonesia, tujuannya adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Itu yang tepat. Mau kemana? Insya Allah mau umrah, tapi kami mendaratnya di Madinah dulu. Jadi niat kami nanti mau mampir dulu ke Masjid Nabawi, berkunjung di Masjid Nabawi. Nah ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ketika kita sudah sampai di Madinah, baru kemudian kalau mau berziarah ke kubur Nabi silahkan. Tidak ada masalah. Sangat-sangat dianjurkan untuk berziarah di kuburan Nabi SAW. Cuma kita perlu memperhatikan adab dalam berziarah. Tidak boleh kita berdoa, minta kepada Nabi SAW. Ini banyak, pemandangan seperti ini sangat banyak sekali. Mereka itu menghadap ke kuburan Nabi. Padahal kiblat mereka di belakang. Jadi anggaplah misal kuburan Nabi itu ada di sini. Biasanya kalau orang yang mau ziarah kuburan Nabi itu dia lewat dari sana, pasti dia akan melewati kuburan Nabi. Ini kuburan Nabi, sana arah kiblat. Mereka itu berdoanya menghadap ke kuburan Nabi begini. Minta kepada Nabi SAW. Adab dalam berdoa sangat jelas sekali, yaitu menghadap ke arah kiblat. Jadi kiblat di belakang. Ini termasuk perkara yang wajib untuk kita waspadai, karena bisa jadi apa yang dilakukan itu akan menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Bisa menghantari, tapi kita tidak mengatakan mereka pelaku syirik. Enggak, belum tentu mereka jatuh kepada kesyirikan. Bisa jadi mereka tidak berdoa kepada Rasulullah, tapi mereka berdoa kepada Allah. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu dikembalikan kepada niat mereka. Tapi apa yang mereka lakukan itu akan mengantarkan mereka kepada perbuatan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam firman-Nya dalam surah Jin. Kata Allah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kalian beribadah kepada Allah bersamaan dengan itu beribadah kepada selain Allah. Ini disebut dengan syirik. Jadi yang disebut dengan syirik itu adalah kita beribadah kepada Allah, seseorang beribadah kepada Allah, di waktu yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Jadi kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Seseorang beribadah kepada selain Allah, disebut dengan musyrik atau kafir. Kafir. Ini harus bisa kita bedakan. Para ulama menjelaskan kalau seseorang itu beribadah
bukan kepada Allah. Misalnya kepada matahari, kepada api, kepada apa lagi? Bulan. Artinya sama sekali tidak ada ibadah di situ karena Allah nggak ada. Tidak pernah beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Maka disebut dengan kafir. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, tapi dia masih percaya dukun, masih percaya tukang ramal, masih minta kepada benda mati. Ini kan beribadah kepada Allah, tapi beribadah di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Ini disebut dengan musyrik. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat ma'a. Ma'a itu menyertakan ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya ma'a. Ma'a. Ma'a itu menyertakan ibadahnya kepada Allah, di samping yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini disebut dengan musyrik. Pelakunya disebut dengan musyrik, perbuatannya disebut dengan syirik. Ketika seseorang beribadah kepada Allah tapi tidak yang disyariatkan, ini disebut dengan mubtadi kata para ulama. Mubtadi itu beribadah kepada Allah tapi yang tidak disyariatkan. Setiap ibadah yang dilakukan tapi itu tidak disyariatkan, ini disebut dengan mubtadi. Ahlu sunnah wal jamaah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah dengan sesuai tuntunan-tuntunan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin yang kedua ini intinya adalah beliau rahimahullah taala ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang bahayanya perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini termasuk dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal dunia dalam kondisi melakukan kesyirikan, wal'iyadu billah, apalagi itulah kesyirikan besar, terancam. Pertama, amal soleh yang selama ini dia lakukan di dunia terhapus. Kalau dia syirik besar. Karena syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil dengan syirik besar ini tentu ada perbedaannya. Sama juga kita katakan ada kafir kecil, ada kafir besar. Pernah dengar istilah itu? Ada munafik kecil, ada munafik besar. Pernah dengar istilah itu? Yang lebih sering kan kita mendengarkan syirik kecil dan syirik besar. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Bahkan ada juga kafir kecil, ada juga kafir besar. Nah, kalau yang kecil-kecil ini jangan dilihat kecilnya, tapi bobot dosanya itu sangat besar. Contoh munafik kecil. Munafik kecil itu seperti bicara dia berbohong. Kemudian kalau berjanji dia dusta. Kemudian kalau dikasih amanah dia khianat. Ini namanya munafik. Tapi munafik kecil. Dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Ada munafik besar. Munafik besar itu yang dulu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa jadi ada di zaman kita. Ada, wallahu alam bisawab. Karena ini kaitannya dengan hati. Kalau munafik besar ini kaitannya dengan hati. Bisa jadi dia terlihat penampilannya muslim, dia muslimah, seperti yang terjadi di zaman Nabi, gembongnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersama Nabi SAW, sholat bersama Nabi, duduk ngaji bersama Nabi seperti ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kalau Nabi keluar, sendalnya di mana dia ambilin, dikasih itu kepada Nabi. Masya Allah, luar biasa. Tapi hatinya luar biasa permusuhannya terhadap Nabi, terhadap Islam, terhadap agama yang dibawa oleh Nabi. Sangat-sangat benci sekali dengan syariat Nabi. Ini disebut dengan munafik. Munafik itu apa yang di lisan tidak sesuai dengan hati. Ini bahaya. Namanya munafik besar. Ada kafir kecil, ada kafir besar. Ini kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah kafir. Ini ditafsirkan oleh para ulama, kafir yang di sini maksudnya adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Disebut dengan kafir kecil. Begitu juga dengan syirik. Syirik ini ada syirik kecil, ada syirik besar. Yang bahayanya adalah ketika umat Islam jatuh kepada syirik besar.
Karena kalau dia jatuh sampai kepada syirik besar, ada konsekuensi 3 hukum yang akan dia dapatkan. Di dunia ini, semua amal soleh yang dia lakukan sia-sia. Andai kata waliyadzubillah, dia dari umur 15 tahun sudah mulai diwajibkan, dibebankan syariat kepadanya. Umur 15 tahun dibebankan syariat. Mulai dia beribadah kepada Allah sampai di usia 60 tahun. Berapa tahun tuh usia dia beribadah? 15 sampai 60. 45 tahun dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di usianya 61 dia melakukan kesyirikan. Meninggal dalam kondisi melakukan kesyirikan itu. Ini 45 tahun dia sudah beribadah, semua ibadahnya terhapus. Di dunia masih ada hukum yang kedua. Kata para ulama, yang kedua dia dikeluarkan dari golongan umat Islam. Artinya dia murtad, keluar akibat daripada dosa syirik yang dia lakukan itu. Makanya di poin yang kedua ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mewanti-wanti kita dan menjelaskan perkara ini sangat penting ini, perkara yang kedua ini. Bahaya sekali. Perbuatan syirik ini sangat-sangat berbahaya sekali karena pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan diponis dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di neraka tersebut dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Waliyadzubillah. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil enggak sampai seperti itu. Kalau dia melakukan syirik kecil, ya bisa jadi hanya terhapus itu adalah amalan yang saat itu dia kerjakan. Misalnya syirik kecil apa yang dia lakukan? Dia sholat, kemudian dalam sholat itu dia riyah, berharap pujian, ingin dilihat oleh orang. Maka sholat itu sajalah yang dihapus pahalanya. Adapun pahala sholat-sholat yang sebelumnya itu tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Yang ketiga, dia tidak sampai kekal di dalam neraka. Maka di sini kita pentingnya mengenal mana itu syirik-syirik kecil, mana itu syirik-syirik besar. Kita wajib untuk mengenal itu. Makanya kita ada satu kitab yang sangat bagus sekali membahas tentang contoh-contoh kesyirikan-kesyirikan itu. Ada namanya kitab tauhid. Itu kitab tauhid membahas tentang contoh-contoh praktek-praktek syirik. Misalnya ucapan kalaulah bukan karena satpam, misal begitu. Kalaulah bukan karena satpam, pasti rumah saya udah kemalingan tadi nih. Nah, ini apakah ucapan ini ada mengandung unsur syirik? Itu kita wajib untuk mempelajari. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kalaulah bukan karena obat ini, waduh, bisa jadi sampai sekarang saya belum sembuh nih. Kalaulah bukan karena resep dari dokter ini, waduh. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini wajib untuk kita ketahui. Di mana ada unsur kesyirikan di dalamnya, gimana cara terlepas dari kesyirikan darinya. Nah, ini kita pelajari. Makanya di sini di poin yang kedua ini beliau mengatakan wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Apa itu? Bahaya, tentang penjelasan bahaya-bahaya kesyirikan ini. Adapun dosa-dosa yang ya kita sebagai Bani Adam tidak mungkin terlepas dari segala dosa. Tidak mungkin terlepas. Tapi sebanyak apapun dosa seseorang, selama dia tidak melakukan kesyirikan di dalam dosa itu, berpotensi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andai kata manusia datang kepadaku, menghadap kepadaku, lalu tidak membawa dosa kesyirikan di dalamnya. Dosa yang dia bawa itu sangat banyak sekali. Ananas sama itu setinggi langit. Dosa yang dia bawa saking banyaknya setinggi langit, seluas bumi ini, misalnya begitu. Dia pikul dosa dibawa di hadapan Allah. Tapi dicek di situ, dari sekian banyaknya dosa, tidak ada dosa kesyirikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituha biqurabiha maghfiratan. Maka akan aku datangkan lagi lebih besar daripada itu keampunan.
Jadi akan ada potensi ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba selama di dalam dosa itu tidak ada dosa kesyirikan. Hanya ada istilah jahannamiyun kata para ulama. Apa itu jahannamiyun? Jahannamiyun itu istilah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid masuk surga yang paling akhir. Jadi ahli tauhid, orang yang bertauhid, dia pelaku dosa. Pelaku dosa. Sehingga dia harus transit dulu di neraka. Dan ketika diperintahkan oleh Allah, lihat lagi penghuni neraka. Siapa di antara mereka yang masih memiliki tauhid? Itu nanti ada tandanya. Ada tanda bagi orang-orang yang masih memiliki tauhid. Sehingga bisa ditandai oleh malaikat dan dikeluarkan dari neraka tersebut. Ternyata orang itu adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Disebut dengan al-jahannamiyun. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid, yang membawa dosa yang begitu banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih berpotensi untuk keluar dari api neraka. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka bisa keluar dari api neraka selama dosa yang mereka bawa tidak terdapat dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah as-salisatu, kata beliau. Anna man ata'a Allah, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Kata beliau, sesungguhnya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bagi mereka itu berloyal, berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah karib kerabat sendiri. Apa yang bisa kita simpulkan dari poin yang ketiga ini? Poin yang ketiga ini kalau kita bahasa sederhanakan adalah konsekuensi bagi orang yang bertauhid. Apa konsekuensi bagi orang yang bertauhid? Mereka tidak boleh loyal, tidak boleh menampakkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah, jelas-jelas memusuhi Rasul, walaupun mereka ini adalah karib kerabat kita. Dan ini sangat tegas Allah firmankan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati suatu kaum. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang sekelompok kaum ini mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yuwaduna, mereka saling berkasih sayang. Kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Jadi orang yang bertauhid, dia tidak boleh berkasih sayang kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka-mereka ini adalah bapak kita. Ini berarti orang yang paling terdekat dengan kita. Dia ini adalah ayah kita. Kemudian abna'ahum au abna'ahum, atau mereka itu anak-anak kita, au ikhwanahum, atau mereka itu saudara-saudara kita, au ashiratahum, atau mereka itu keluarga besar kita. Ulaika kataba fi qulubihim, mereka itu telah tercatat di dalam hati mereka iman. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan lagi bagi orang-orang beriman itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka itu
kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka-mereka ini adalah hizbullah. Apa hizbullah? Kelompok, tentara, dan golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang beruntung. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh berloyal. Apa maksud loyal di sini? Apa maksud kasih sayang di sini? Maksudnya kita tidak boleh patuh kepada orang-orang yang sangat jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Bukan maksudnya kita tidak boleh berkasih sayang di sini dalam hal muamalah duniawi. Dalam hal muamalah duniawi kita boleh berkasih sayang dengan mereka. Kita boleh berbagi hadiah, boleh menyapa, boleh saling mengunjungi. Itu tidak terlarang. Jangan dipahami bahwa tidak boleh berloyal di sini kita sama sekali meninggalkan mereka, saudara-saudara kita. Apalagi itulah orang tua kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di antara keluarga kita yang non-muslim. Tapi andai kata ada di antara keluarga kita yang mereka non-muslim, kita tidak boleh meninggalkan mereka, tidak. Tidak boleh memusuhi mereka. Jadi apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah kita tidak boleh mematuhi apa yang mereka minta, dan sesuatu yang mereka minta itu bertentangan dengan Islam sebagai keyakinan kita. Itu yang tidak boleh. Dan ini ditegaskan pada suatu kisah yang Masya Allah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah seorang sahabat dari 10 sahabat Nabi yang langsung masuk surga tanpa hisab. Diberikan kabar oleh Rasul SAW bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Nah, ada satu kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terdengar oleh keluarganya, beliau masuk Islam, terutama oleh ibunya. Ibunya sangat menentang keras. Gak boleh masuk Islam. Tinggalkan agama Muhammad. Kembali kepada agama nenek moyang. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, enggak. Saya enggak bisa meninggalkan agama yang telah saya yakini kebenarannya. Kata ibunya mengatakan, kalau begitu engkau akan mendapatiku mogok makan. Aku enggak mau makan, aku enggak mau minum. Kata ibunya. Lalu kemudian ancaman ini dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas memang serius. Sehingga ibunya ini menginginkan, kalau saya mati karena tidak makan dan karena tidak minum, pasti yang disalahkan kamu. Kamu yang akan disalahkan. Orang-orang akan membuli kamu. Karena ibumu mati, tidak makan, tidak minum, karena kamu, wahai Sa'ad. Itu ancaman ibunya. Lalu kemudian Sa'ad tidak memperdulikan ancaman itu. Tetap hari-harinya bersama Rasul SAW. Kemudian tetap berbakti. Beliau pulang ke rumah ibunya, menyiapkan makanan buat ibunya, sarapan. Dan sarapan itu ditolak oleh ibunya, tidak dimakan. Nanti siang disiapkan lagi oleh Sa'ad. Kemudian ditolak lagi makanan tersebut. Nanti sore disiapkan lagi. Artinya muamalah hari-harian, masalah duniawi, beliau tetap terjalin baik dengan ibunya ini. Hari pertama terlihat tegas ibunya tidak menyentuh apapun dari makanan yang disiapkan oleh Sa'ad. Hari kedua juga sama seperti itu. Mulai terlihat lemas karena sudah 1 hari tidak makan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perkara yang sama seperti di hari yang pertama. Di hari kedua juga melakukan hal yang sama. Di hari ketiga sudah tampak memang ibunya sudah lemah sekali. Disinilah Sa'ad bin Abi Waqqas bersikap lebih tegas lagi kepada ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya, andai engkau wahai ibu tercinta memiliki 100 nyawa, dan nyawamu itu satu persatu keluar berpisah dari jasadmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW ini. Tegas beliau mengatakan. Nah, inilah maksud daripada ayat ini. Kita tidak boleh berloyal kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi Rasul SAW. Gak boleh kita patuh, tunduk, ikut dengan mereka. Walaupun mereka itulah saudara-saudara kita. Makanya dalam ayat yang lain,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir. Ini ayat menjelaskan bahwa kita umat Islam boleh bermuamalah kepada orang-orang kafir. Kita boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir. Bahkan kalau kita punya tetangga orang kafir, ada kewajiban kita sebagai muslim untuk menghormati mereka. Dalam Islam, hak tetangga itu sangat dijaga. Andai kata kita punya tetangga orang kafir, ini orang kafir yang merupakan tetangga kita tadi, ini tidak boleh disakiti. Baik itu dengan kata-kata, dengan ucapan, apalagi diteror. Ini tetangga kafir tidak boleh diteror, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh diganggu. Kenapa tidak boleh? Karena mereka-mereka ini lam yuqatilukum fiddin. Mereka tidak memerangi kita. Orang kafir yang ada di Indonesia ini, mereka tidak pernah memerangi kita sebagai umat Islam. Kecuali mereka tampak jelas nih memusuhi kita. Dia memerangi kita. Nah, ini kita tidak boleh berbuat baik. Tapi umumnya yang kita lihat saat ini, orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, mereka tidak memerangi kita dan mereka tidak mengusir kita. Jadi syaratnya itu ada dua. Kata Allah, lam yuqatilukum fiddin, mereka tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Maksudnya tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi kalau orang kafir itu tidak memiliki dua sifat ini, tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita, maka kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Ini ayat, Masya Allah, menjelaskan bagaimana Islam tidak mengajarkan teror apapun, walaupun dia bentuknya kecil, entahkah itu dengan lisan, ancaman, apalagi dengan perbuatan. Misalnya di depan itu ada rumah orang kafir, lalu kemudian malam-malam kita lempari dengan batu, kemudian ditulis di batu itu, jangan macam-macam dengan kami, umat Islam bersatu. Gitu. Nggak boleh seperti itu ancaman, itu bentuk teror. Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak tampak jelas memusuhi kita, memerangi kita, mengusir kita. Nggak boleh. Tapi kalau mereka sudah ada upaya untuk menghalang-halangi kita dalam beribadah kepada Allah, kemudian dihalangi, tidak boleh ya, ada suara azan. Nah, ini tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallah. Ketahuilah wahai si pembaca yang semoga Allah menunjukkan engkau kepada kepada ketaatan. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan. Annal hanafiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanafiyah. Hanafiyah ini Hanif, kalau bahasa kita sering menerjemahkannya lurus, tapi sebenarnya maknanya bukan lurus. Hanif ini bukan lurus. Malah Hanif ini maknanya bengkok, condong. Itu makna Hanif. Makanya kalau ada perkataan orang-orang Arab mengatakan hazar rajul ahnaf. Rajul ahnaf itu kakinya miring begini ke dalam. Apa bahasa kita itu? Bengkok. Yang kayak X gitu kakinya. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya ahnaf. Jadi kakinya tuh bengkok begini. Kalau jalan tuh beda dia. Nah, itu satu akar kata dengan Hanifiyah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Hunafa itu jamak daripada Hanif. Hunafa. Nah, beliau mengatakan di sini, annal hanafiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah ini adalah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik.
Kita sudah jelaskan tadi bahwa Hanif artinya adalah condong. Condong di sini maksudnya condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Jadi kalau diterjemahkan Hanif itu begini dia, condong. Tapi condongnya kepada tauhid. Itu namanya Hanif. Kalau dia condongnya kepada tauhid, berarti semakin jauh dari kesyirikan. Nah, itu makna daripada Hanif. Tapi sering kita menerjemahkan Hanif ini adalah lurus. Ya, hampir mirip, tidak ada masalah. Yang penting maksudnya sama. Entahkah itu diterjemahkan lurus, lurus ini ya agama tauhid, lurus maksudnya. Tapi kalau kita lihat dari segi bahasanya, Hanif ini artinya condong. Tapi condongnya kepada arah tauhid, maka semakin jauhlah dia dari perkara syirik. Baik. Hanif millata Ibrahim, dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Apa itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Anta'budallah mukhlishan lahuddin. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini adalah engkau beribadah kepada Allah mukhlishan, murni karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama. Jadi engkau beribadah kepada Allah di dalam agama ini mukhlis, ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka ini agar berada di atas agama yang lurus ini, yang Hanif tadi. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, apa makna liya'budun ini? Makna liya'budun ini, ya'buduni yuwahhidun. Makna beribadah kepadaku di sini adalah mentauhidkanku. Paham ini maksudnya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kalau kita menerjemahkannya apa? Kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya bukan beribadah kepadaku, tapi maknanya adalah mentauhidkanku. Jadi beribadah kepada Allah tapi murni. Murni ibadah tersebut diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna liya'budun. Jadi karena ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Makanya para ulama menegaskan tafsir daripada liya'budun ini maknanya adalah yuwahhidun, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asyirik. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku, yaitu syirik. Apa itu syirik? Syirik itulah da'watu ghairihi ma'ahu. Melakukan suatu ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi sudah kita bacakan sebelum azan tadi, ini menunjukkan bahwa sosok Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang spesial di dalam Islam ini. Makanya kita banyak sekali mendapati ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Lebih banyak kepada Nabi Ibrahim. Jarang kita melihat kepada Nabi Nuh gitu, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi lebih kepada Nabi Ibrahim. Kadang dalam zikir pagi dan petang juga kita ada zikir pagi petang itu. Apa itu? Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas
wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim. Ya Allah, kami berada di waktu pagi, asbahna ala fitratul Islam, dalam kondisi Islam yang suci, wa ala millati wa ala dini nabiyina, dan di atas agama Nabi Muhammad SAW, wa ala millati Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi kita sering sekali memuji-muji agama Nabi Ibrahim ini. Padahal kita kan umat Islam. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Ibrahim ini Masya Allah adalah salah satu Nabi yang selalu disertakan. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang spesial dalam agama Islam. Makanya kalau dalam selawat juga Nabi Ibrahim ini disebut gitu. Sampai-sampai nama selawatnya yang terafdal itu adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran kita lihat ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa kok kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim? Karena perjuangan Nabi Ibrahim ini dalam mentauhidkan Allah sangat luar biasa. Beliau ini hidup di tengah-tengah masyarakat seluruhnya kafir, seluruhnya. Cuma beliau sendiri yang muslim, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di lingkungan yang tidak ada orang yang mentauhidkan Allah, tapi beliau bisa kokoh, bisa bertahan terhadap akidah tauhid tersebut. Padahal bapaknya sendiri itu adalah tukang buat patung gitu. Bahkan bisnisnya, jadi penghidupan, kekayaan, pundi-pundi kekayaan daripada keluarga Nabi Ibrahim itu adalah karena ayahnya ini bisnis patung. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Bahkan di masa beliau masih muda sekali, beliau sudah mulai memerangi kesyirikan tersebut. Dalam satu cerita yang sudah sering kita dengar, bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung dalam kuil. Patung itu semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dan disisakan cuma satu patung saja. Ini kespesialan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Nabi Ibrahim ini diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa gelar Nabi Ibrahim? Khalilullah. Dan gelar ini hanya dimiliki oleh dua nabi saja. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gelar Khalil ini adalah gelar yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah, kekasih Allah. Ada namanya Habibullah, sama juga kekasih Allah. Cuma Khalilullah dengan Habibullah ini tingkatannya lebih tinggi. Lebih tinggi Khalilullah. Dan Rasul SAW mengatakan, Innallaha ittakhazani khalilah. Kata Rasul SAW, aku ini maksudnya Nabi Muhammad, Allah jadikan sebagai kekasih. Jadi aku Nabi Muhammad maksudnya dijadikan oleh Allah sebagai khalil, kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim juga pernah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kekasih Allah dari sekian banyaknya para nabi dan para rasul. Berapa jumlah para rasul? Berapa jumlah rasul? Ada yang ingat? Jumlah rasul itu 313 rasul. Berapa? 313 rasul. Jumlah nabi ribuannya itu berapa? 270 ribuan, 224 ribuan gitu. Banyak, ribuan jumlahnya. Tapi yang mendapatkan gelar kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa Khalilullah hanya dua nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia?
Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Ibrahim? Hah? Nabi siapa yang paling mulia? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Ibrahim itu pendahulu Nabi Muhammad? Beliaulah yang mengajarkan mentauhidkan Allah, memusuhi kesyirikan. Bukankah Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad? Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad didapatkan atau tidak oleh Nabi Ibrahim? Hah? Didapatkan. Kenapa? Masya Allah, menyempurnakan Nabi-Nabi sebelumnya. Antum Pak, apa tadi Pak? Ya, antum dipakai? Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Tapi kita akan melihat betapa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia dari sekian Nabi nanti. Kapan itu? Ketika pada hari kiamat. Nah, di situ kita akan melihat bahwa Nabi SAW adalah Nabi kita, maksudnya Nabi Muhammad, sosok seorang Rasul yang paling mulia dari sekian banyak Rasul tadi dan sekian banyak Nabi. Ketika manusia terombang-ambing dalam kondisi kebingungan, dibangkitkan di padang mahsyar, nih mau ngapain kami nih? Bingung. Semuanya pada lari ke Nabi Nuh, minta tolong Nabi Nuh, sampaikan kepada Allah agar kami ini segera divonis, kami ini segera disidang. Kami bingung mau ngapain ini, kami nggak tahu mau ngapain di padang mahsyar ini. Mereka berduyun-duyun lari ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, enggak, saya nggak bisa. Coba kalian datang aja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, enggak, saya nggak bisa. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, saya nggak bisa. Saya nggak bisa menyampaikan kepada Allah untuk memberikan kepastian kepada kalian ini. Coba kalian datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa serahkan lagi kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa menyerahkan seluruh banyak umat tadi itu, bukan hanya umat Nabi Muhammad, bahkan seluruh umat-umat Nabi sebelumnya juga datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat. Inilah disebut dengan syafaatul uzmah. Dan syafaat itu tidak dimiliki kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi meminta syafaat itu juga ada ilmunya. Ilmu inilah yang tidak diketahui oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul. Apa itu ilmunya? Nabi SAW sujud lama sekali pada hari kiamat nanti. Sujud Nabi SAW sampai Allah memerintahkan, kum ya Muhammad, berdiri wahai Muhammad, isfa' tu syafa', mintalah syafaat kepadaku, aku akan izinkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang rasul yang paling mulia. Itu lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Walaupun ada khilaf ya di antara para ulama, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim yang mulia karena banyak sekali ayat dan hadis, bahkan Rasul SAW menganjurkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Bahkan dalam sejarah juga diceritakan Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari putranya Ismail atau Ishak? Ismail. Jadi satu-satunya dari keturunan Ismail itu menjadi nabi hanya Nabi Muhammad. Jadi Ibrahim punya dua putra, ada Ismail, ada Ishak. Dari Ishak ini banyak para nabi dan rasul. Bahkan para nabi itu banyak sekali diutus di kalangan orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh mereka. Kemudian dari Nabi Ismail ini jauh sekali, nggak ada keturunan, nggak ada nabi, nggak ada rasul, sampailah nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad ini asal muasalnya juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kakeknya. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa agama inti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini? Mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Jadi sama, syariatnya sama. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ini inti daripada agama Nabi Ibrahim yang juga dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kalian diciptakan wahai jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid.
Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Tauhid terbagi kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ada kewajiban kita untuk mengesahkan Allah pada rububiyah. Ini sudah sering kita dengar. Apa itu rububiyah? Apa makna rububiyah nih? Masih ingat? Rububiyah ini adalah segala perbuatan Allah. Ingat itu? Kalau rububiyah adalah segala perbuatan Allah. Ada tauhid yang kedua. Tauhid yang kedua itu adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu kebalikannya. Perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Nah, kalau tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah yang kita esahkan, tauhid rububiyah adalah mengesahkan perbuatan Allah. Apa di antara perbuatan Allah? Menciptakan, menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki. Ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Nah, kita esahkan itu hanya Allah yang melakukannya. Berarti ini kita sudah dianggap sebagai orang yang mentauhidkan Allah pada tauhid rububiyah. Paham ini? Paham insyaallah ya? Ketika kita katakan siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Nah, keyakinan kita yang mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rizki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini, berarti kita sudah mentauhidkan Allah pada tauhid rububiyah. Paham tadi ini tauhid rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Sekarang kita pindah kepada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Yang dimaksud perbuatan kita sekarang apa? Ibadah kita. Mengesahkan Allah pada perbuatan ibadah kita. Apa ibadah kita? Salat, menyembelih, berpuasa, bernazar, bersedekah. Boleh enggak kita palingkan kepada selain Allah? Enggak boleh. Ketika kita beribadah, perbuatan-perbuatan ibadah yang kita lakukan, kita tujukan hanya untuk Allah, berarti kita mengesahkan Allah pada tauhid uluhiyah. Bisa dipahami ini? Mudah-mudahan bisa dihafal supaya definisi ini tetap kita ingat. Kadang kita sering nih mendengar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi kita lupa apa ya definisinya. Kadang suka bolak-balik itu. Kadang-kadang rububiyah harusnya uluhiyah, uluhiyah harusnya rububiyah. Jadi cara membedakannya, kalau rububiyah perbuatan Allah, rububiyah perbuatan Rob, perbuatan Allah. Kalau uluhiyah ilah, berarti perbuatan kita yang kita persembahkan untuk Allah. Itu tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Nah, kita juga wajib mentauhidkan Allah pada perkara asma wa sifat. Apa maksudnya mentauhidkan Allah dalam perkara asma wa sifat? Kita tidak boleh menamai nama Allah atau mensifati sifat Allah yang Allah tidak sifati dan Allah tidak namai dia. Enggak boleh. Enggak boleh kita lancang mengatakan Allah punya nama. Apa itu nama Allah? Allah maha keren. Boleh enggak? Allah maha gaul. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih kekinian, lebih dekat dengan anak-anak muda, tapi nama itu tidak Allah namai dirinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Enggak boleh kita menamai Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tauhid kita kepada Allah pada tauhid asma wa sifat. Begitu juga enggak boleh kita menolak sifat-sifat Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah pada tauhid asma wa sifat, kita tidak boleh menolak sifat-sifat yang Allah sudah sifatkan itu dalam Al-Quran atau dalam hadis. Banyak misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah ciptakan langit dan bumi ini dengan tangannya. Ya udah, kita yakini sifat Allah punya tangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di sepertiga malam terakhir itu Allah turun. Berarti Allah punya sifat turun. Enggak boleh kita tolak, oh itu bukan turun. Nah, maksud turun di situ bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, ini ada unsur penolakan walaupun dengan cara yang halus. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebagai orang yang bertauhid kepada Allah pada tauhid asma dan sifat, kita harus menerima
nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah namai dirinya, yang Allah sifati dirinya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.